Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Muhammad Hussein Maulana dengan NIM 2082/4. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah resum dari makalah matkul moderasi beragama yang disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah moderasi beragama dengan dosen berlaku Ridho Arianti MPDI. Resum makalah yang pertama dengan judul konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Materi makalah kali ini membahas secara mendalam konsep dan hakikat moderasi beragama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah wasatiyah diartikan sebagai cara pandang dan praktik beragama yang seimbang, menghindari segala bentuk ekstremisme atau sikap berlebihan. Dalam konteks Islam, moderasi bukan hanya sekedar sikap tengah-tengah, tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, dan kebijaksanaan. Al-Quran dan Hadis menjadi landasan utama dalam memahami konteks ini, di mana terdapat ayat-ayat dan hadis yang mendorong umat Islam untuk bersikap moderat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada materi ini juga menguraikan bagaimana konsep moderasi beragama diaktualisasikan dalam berbagai bidang, termasuk akidah, ibadah, muamalah, dan hukum. Di sisi lain, makalah ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanaman konsep moderasi, seperti kebutuhan, fanatisme, dan sikap berlebihan dalam beragama. Sebagai simpulan, materi dalam makalah ini menegaskan bahwa moderasi beragama adalah prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial. Oke, selanjutnya resumen dari makalah yang kedua dengan judul Moderasi Karakter Asli Agama Islam. Materi pembahasan ini mengenai sejarah sosial Islam yang lagi di tengah tentangan di antara dua ideologi dunia yang ekstrim, yaitu spiritualitas Persia dan materialisme Romawi. Islam muncul sebagai penengah di antara kedua kecenderungan tersebut. Rektor UIN Sunan Gunung Jati berpendapat terhadap sebuah artikel yang membahas tentang moderasi beragama. Rektor tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan artikel tersebut yang penting untuk beragama. Menceritakan moderasi yang tertentu dengan menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah konsep yang menentukan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik moderasi Islam mencakup pemahaman realitas, pemahaman fikih prioritas, kemudahan dalam beragama, pemahaman teks keberagaman yang komprehensif, keterbukaan terhadap perbedaan, komitmen terhadap keadilan dan kebenaran, serta toleransi dalam akhlak. Langkah mewujudkan moderasi yang terstruktur dengan menguraikan prinsip-prinsip moderasi di antaranya yaitu tawasul yang memiliki arti berlebihan, tawasul yang berarti keseimbangan, i'tidal yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tasamuh yang berarti toleransi, musyawarah yang berarti egalitas, syura yang berarti musyawarah, islah yang berarti reformasi, aulawiyah yang berarti menurunkan prioritas, tanawur wa istiqat yang berarti dinamis dan inovatif, tahadur yang berarti berkeadaban, dan watonnya wa mutanah yang berarti penerimaan eksistensi negara. Oke, lanjut pada makalah ketiga dengan judul Membangun Toleransi. Konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Materi ini membahas konsep dan hakikat moderasi beragama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam beragama, serta menghindari ekstremisme. Moderasi beragama atau wasatiyah mengajak umat Islam untuk bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan.
Terus moderasi karakter asli dalam agama Islam. Materi ini membahas karakter asli Islam yang moderat sebagai penengah antara spiritualitas ekstrim dan materialisme ekstrim. Makalah kali ini juga membahas pendapat Dr. Profesor Jurujadi mengenai simbol agama di ruang publik dan cara menciptakan moderasi yang terpadu. Materi ini juga membahas tentang toleransi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbahasa di Indonesia. Toleransi dipandang sebagai kunci untuk membangun keberagaman yang harmonis. Makalah ini juga menyoroti peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga toleransi dan bagaimana paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan harmoni dalam keberagaman. Dan selanjutnya resumen makalah yang terakhir dengan judul Ekstremisme Beragama dan Ruang Lingkupnya. Moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Materi ini membahas landasan teologis moderasi beragama dalam Islam. Mereka menggali konsep dan hakikat moderasi sebagaimana tercermin dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana sumber utama dalam Islam, dalam materi kali ini, moderasi atau wasatiyah dipandang sebagai prinsip keseimbangan yang esensial, menekankan pentingnya bersikap adil, menghindari ekstremisme dan menolak segala bentuk sikap berlebihan dalam praktik keagamaan. Moderasi sebagai karakteristik esensial Islam. Materi ini menyoroti moderasi sebagai karakteristik yang melekat dalam ajaran agama Islam. Dalam pandangan ini, Islam muncul sebagai penengah atau moderat di antara kecenderungan yang ada pada masanya, seperti spiritualitas yang berlebihan dan materialisme yang berlebihan. Moderasi dipandang sebagai bagian integral dari identitas Islam yang tercermin dalam berbagai prinsip dan ajaran yang menyoroti keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Toleransi sebagai nilai kehidupan berbangsa, salah satunya ragam bentuk ekstremisme. Quraisyah berpendapat bahwa terlepas dari definisi dan bentuk ekstremisme, para ilmuwan khususnya para moralis dan agamawan sepakat bahwa ekstremisme adalah perbuatan yang buruk, bahkan pelakunya bisa dianggap menderita suatu penyakit. Adapun batasan pemahaman atau sikap yang dapat dikategorikan sebagai ekstrim antara lain sebagai berikut. 1. Pembatasan terhadap pengertian eksternal atau hulu seharusnya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hulu dalam fenomena kehidupan modern adalah kenyataan yang benar terjadi. Dan ketiga, keadaan agama seseorang dan lingkungan masyarakat di sekitarnya memiliki pengaruh besar dalam menilai apakah seseorang termasuk pelaku hulu atau tidak. Kesimpulan dari keempat makalah tersebut yaitu sebuah makalah tentang moderasi beragama idealnya merangkum argumen utama dan memberikan penegasan tentang pentingnya pendekatan ini dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Moderasi beragama dapat dijabarkan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrem ke kanan maupun ekstrem ke kiri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, damai, dan toleransi, serta menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Sekian penjelasan dari saya mengenai resume makalah mata kuliah moderasi beragama, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.